Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Ida dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi bab 1 semester 2 atau semester genap, yaitu pokok bahasannya organisasi kehidupan. Pada pokok bahasan ini, Ibu akan membuat dua bagian video pembelajaran. Ini adalah bagian pertama tentang sel. Sebelum kita melanjutkan untuk memasuki materi, maka kita cek dulu kompetensi dasarnya. Perhatikan pada bab 1 ini, kompetensi dasar adalah 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian 4.6, membuat model struktur sel tumbuhan atau sel hewan. Urutan tingkat organisasi kehidupan diurutkan dari tingkat atau hierarki yang terendah dulu. Nah, di layar perhatikan urutan tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup sebagai berikut. Ingat ya, dari tingkat rendah dulu. Pertama, sel. Kedua, jaringan. Kemudian, kumpulan jaring-jaringan akan membentuk suatu organ, dan kumpulan beberapa organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Oleh karena itu, sel diletakkan pada level yang terendah atau tingkat yang paling rendah. Apakah yang maksud dengan sel? Sel adalah merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu kehidupan. Sel ini ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dengan menggunakan sayatan tipis batang tumbuhan dengan bantuan mikroskop cahaya. Sel berdasarkan strukturnya, sel terbagi dua, yaitu pertama, sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya yaitu bakteri. Kemudian sel eukaryotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel hewan. Contohnya sel hewan itu adalah manusia, sel tumbuhan, sel jamur. Pada layar itu ada perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Bisa di sini ada inti sel, ada membran sel, ada kromosom, protein, histon, plastida, mitokondria, dan badan Golgi. Ini berdasarkan strukturnya. Maka ada perbedaan karena tadi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, karena prokaryotik tadi tidak memiliki membran inti, eukaryotik sebaliknya memiliki membran inti. Jadi pada inti sel prokaryotik itu nukleoid, sedangkan pada eukaryotik namanya nukleus. Membran inti pada prokaryotik tidak ada, sedangkan pada prokaryotik ada. Kromosom pada prokaryotik itu bentuknya melingkar, sedangkan pada eukaryotik linear. Protein histon
pada prokariotik tidak ada dan eukariotik ada. Plastida, perhatikan, pada prokariotik tidak ada, pada alga dan tumbuhan ada. Mitokondria pada prokariotik tidak ada, dan nukleus ada. Terakhir, badan Golgi pada prokariotik tidak ada dan pada eukariotik ada. Sel, perhatikan, itu terdiri dari 4 bagian utama. Apa saja? Ada inti sel, yaitu bagian pusat sel. Kedua, ada sitoplasma. Apa itu? Yaitu bagian di luar inti sel dan di dalam membran. Di dalam membran sel yang terdiri dari cairan atau sitosol dan badan-badan atau organel. Ketiga, adanya membran sel, yaitu bagian luar sitoplasma yang mengatur keluar masuknya zat dari luar dan dalam sel. Dan terakhir, bagian terakhir dari sel itu adalah dinding sel, merupakan bagian luar membran sel yang melindungi sel. Jadi sel itu terdiri dari 4 bagian utama. Diingat-ingat ya. Perhatikan, ini adalah gambar contoh bakteri dan protista. Ini tadi setelah berdasarkan pembagiannya ya, banyaknya sel itu ada organisme bersel tunggal uniseluler, ada organisme bersel banyak. Perhatikan gambar di layar. Ini adalah contoh dari organisme uniseluler atau makhluk hidup bersel tunggal. Contohnya bakteri dan protista. Walaupun bersel tunggal, seluruh kehidupan tetap dapat dilakukan oleh sel itu sendiri. Jadi, walaupun dia satu sel, seluruh kehidupan, aktivitas hidupnya ditentukan oleh sel itu sendiri. Ini adalah contoh daripada makhluk hidup yang mempunyai banyak sel atau multiseluler. Ini manusia. Perhatikan gambar-gambar ini. Ada tumbuhan, ya. Jadi contohnya yang terdekat saja di lingkungan kita yaitu manusia dan tumbuhan. Perhatikan di sini terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya, ya. Nanti ada ya, perhatikan sel-sel ini, ya. Dapat tugas-tugas tertentu. Karena manusia dan tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup bersel banyak. Ya. Ada sel kulit, sel kelamin ya, punya tugas-tugas tertentu. Perhatikan ada di sini ada ya antisel, stomata dan lainnya ya, ada palisada bunga akar. Jadi sel-sel itu mempunyai tugas atau kerja masing-masing. Adapun perbedaan sel hewan dan tumbuhan, perhatikan ya. Tadi telah Ibu jelaskan, ada makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler, ada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Nah, pada gambar di depan ini atau di layar di hadapanmu itu ya, kita akan khusus mempelajari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Perhatikan di sel ini sangat jelas sekali perbedaannya ya, perhatikan perbedaannya. Ini gambarnya gambar mendekati kenyataan ini ya, gambar-gambar ini.
perhatikan gambar-gambar ini adalah sel hewan, di mana ada RE halus ya, ada RE kasar. RE ini ada retikulum endoplasma, RE kasar, kemudian ada ribosom, ada sitoskeleton, mitokondria, sentrosom, prosiksom, protoplasma, sitosol ya. Kemudian membran inti, kromatin, nukleolus, inti sel, nukleoplasma, membran plasma, badan Golgi, vesikel atau vakuola, lisosom. Perhatikan yang sebaliknya ya. Tetap membran inti ada ya. Kemudian ada vakuola atau vesikel, ribosom, badan Golgi, vakuola tengah, lamela tengah, mitokondria, peroksisom, protoplasma sitosol, membran plasma, kemudian kromatin, nukleolus, ada inti sel, nukleoplasma, RE halus, RE kasar, kloroplas, ini ciri utamanya kloroplas ya, plastida ciri utamanya, dan dinding sel. Nah, perhatikan pada halaman selanjutnya. Pertama, kita akan membahas tentang membran sel. Ya. Perhatikan, membran sel tersusun oleh fosfor, lemak atau lipid dan protein. Kemudian, membran sel ini, perhatikan Ibu dulu ya. Fungsinya sebagai apa? Fungsi membran sel adalah sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang masuk keluar sel. Nah, membran ini bersifat semi-permeable. Apa itu artinya? Semi-permeable artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Jadi, membran sel itu hanya dapat dilewati oleh zat tertentu atau semi variabel. Perhatikan gambar-gambar bagian luar sel, sitoplasma ya, perhatikan. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan. Perhatikan gambar ini ya. Cairan yang mengandung berbagai zat antara lain protein, lemak, karbohidrat, zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Berfungsi untuk sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organ sel terdapat di sitoplasma. Jadi sitoplasma ini berupa cairan. Nukleus. Nukleus ini adalah inti, perhatikan ya. Tersusun apa saja? Nah, perhatikan. Ternyata nukleus itu terdiri atas membran, ya, perhatikan ya. Terdiri atas membran, ya, bagian luarnya membran, kemudian bagian dalamnya cairan, ya, cairan inti, ya. Kemudian ada di sini, perhatikan di sini cairan tersusun atas air ya, protein dan mineral. Kemudian ada namanya kromosom. Apa itu kromosom ya? Nah, kromosom adalah pembawa sifat menurun. Tersusun. Nah, jadi kromosom di sini bersifat apa? Tersusun atas benang-benang kromatin. Ya, jadi benang-benang kromatin. Jadi di sini tidak ada tuliskan kromosom. Jadi ya heterokromatin ya, eukromatin. Nah, jadi sini tidak disebutnya kromatin heterokromatin dengan eukromatin. Jadi ini merupakan isi dari kromosom. Jadi di sini tidak disebutkan kromosom. Sedangkan nukleus ya berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi ribosom, perhatikan di sini ribosom ya, ada lubang ini, lubang nukleus ya, isinya adalah pembuatan komponen ribosom. Ini adalah gambar mitokondria. Perhatikan.
Apakah mitokondria itu? Ya, merupakan ya organel sel, yaitu organel yang mempunyai membran yang berfungsi sebagai penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Perhatikan ya. Di sini susunannya ya, ada granulus, ada ribosom, kristae ya. Matriknya isinya ya, intermembran ini space tempatnya membran ya. Kemudian ATP sintesis partikel ya. Kemudian inner ya, membran bagian dalam, membran bagian luar, kemudian ada DNA. DNA ini bagian dari kromosom. Kemudian ribosom. Ternyata ribosom ini berupa butiran-butiran ya. Ingat ya, ribosom itu butiran-butiran. Ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma, tetapi ada yang bebas. Nah, ini menempel, ini lepas. Perhatikan di sebelah kanan ini menempel. Kemudian ini mulai menjauh atau lepas. Fungsi untuk apa fungsi ribosom dalam sel itu? Yaitu untuk pembuatan atau sintesa protein. Jadi ribosom itu berupa butiran-butiran, ada yang menempel pada retikulum endoplasma, ada yang bebas. Nah, ini yang disebut-sebut RE tadi ya, pada materi tadi, pada ribosom atau retikulum endoplasma. Ternyata ada dua tipe, yaitu disingkat di sini. Jadi kalau ingat ya anak-anak, jadi RE itu retikulum endoplasma. Karena ini terlalu bisa disingkat, maka ini kan dalam satu kata ini berapa suku kata, terlalu panjang, maka umumnya disingkat RE. Ternyata ada dua RE ini, ada yang kasar, ada yang halus. RE yang halus tidak ditempeli ribosom ya. Jadi yang halus itu tidak ditempeli ribosom, sedangkan RE yang kasar terdapat ribosom ya. Ini yang halus tidak terdapat ribosom, dan ini terdapat ribosom. RE atau retikulum endoplasma berfungsi untuk menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Dia ini yang perhatikan, yang ibu tunjuk ini adalah yang halus, sedangkan ini adalah yang kasar. RE kasar ditempeli ribosom, RE halus tidak ditempeli ribosom. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang menumpuk. Nah, ini kantong numpuk ya, perhatikan. Ya, fungsinya untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Ketika menumpuk seperti kantong ya. Nah, ini lisosom. Perhatikan lisosom. Berbentuk seperti kantong. Ini lisosom ya. Nah, bentuknya kalau tadi ada butir-butiran, ini bentuknya kantong ya. Apa isinya? Isinya adalah enzim pencernaan. Jadi berbentuk lisosom ini bentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Nah, fungsi daripada lisosom adalah fungsinya yaitu untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asin. Jadi mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Apa yang terjadi jika lisosom atau kantong ini pecah? Yang akan terjadi, enzim yang di dalamnya ini akan mencerna atau menghasilkan organel sel ya. Kan kita tahu tadi ada ribosom, badan Golgi segala macam sebelumnya ya, ribosom, lisosom, badan Golgi ya, sitoplasma
Nah, bila kantong lisosom ini pecah, enzim pencernaan yang di dalamnya akan keluar dan menghancurkan organel sel-sel yang ada di dekatnya. Akan merusak. Dengan rusaknya organ sel yang di dekat itu, maka sel akan mati. Untuk diketahui, lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Harus diingat ya, lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian, satu lagi untuk diingat juga, sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Ya. Dibutuhkan pada saat proses pembelahan sel. Jadi hanya terdapat pada sel hewan. Jadi sebelumnya tadi yang ada lisosom dan sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan. Vakuola ini ya ada pada hewan dan tumbuhan. Cuman ya pada hewan berukuran kecil. Pada hewan terdapat pada apa saja? Pada protozoa. Ya. Pada tumbuhan itu ukurannya besar dan berisi cadangan makanan. Terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan berfungsi mencerna makanan dan vakuola kontraktif berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur air dalam sel. Plastida. Nah, kalau tadi hanya terdapat pada sel hewan, ya, yang pada sel hewan tadi yaitu sentriol dan lisosom. Kalau vakuola ini ada semua tapi pada hewan kecil, tumbuhan besar, cadangan makanan. Plastida, dinding sel. Plastida dan dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan, ya. Jadi inilah plastida, yang mana di dalam plastida ini terdapat pigmen zat warna tertentu, yaitu adanya kloroflas, ya. Kloroflas itu merupakan plastida yang berwarna hijau, ya, karena memiliki klorofil, zat hijau daun. Ya. Ingat klorofil, masih ingat pelajaran sebelumnya, klorofil adalah zat hijau daun. Kemudian kloroflas ini berperan dalam proses fotosintesis. Jadi ada kromoplas warna kuning karena memiliki xanthofil, kemudian leukoplas berfungsi sebagai pencernaan makanan. Jadi pada plastida ini ada kloroflas, ada kromoplas, ada leukoplas. Ya, plastida dan dinding sel hanya pada tumbuhan, ya. Jadi selain fungsinya sebagai melindungi sel, ya, ternyata plastida ini juga menjaga bentuk sel agar tidak berubah atau kaku. Ini lihat nih ada lamela tengah, dinding sel primer, kemudian plasma membran plasma. Bagian-bagian sel dan fungsinya. Pertama, dinding sel. Dinding sel melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Kedua, membran sel. Fungsi membran sel mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel serta melindungi sitoplasma. Nukleus mengendalikan seluruh kegiatan sel. Sitoplasma tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti proses perombakan bahan makanan untuk menghasilkan energi dan membentuk protein. Retikulum endoplasma atau RE adalah tempat melekatnya ribosom dan tempat sintesis protein. Ribosom sebagai tempat sintesis protein, badan Golgi sebagai tempat sintesis polisakarida,
membentuk membran sel, dan membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel. Mitokondria, tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Vakuola, menyimpan berbagai zat, misalnya air, zat makanan, atau zat sisa. Kloroplas, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Lisosom, menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke sel atau pencernaan intrasel. Dan terakhir, fungsi dari sentriol yaitu berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, itulah 12 organel sel atau bagian-bagian sel beserta fungsinya. Jadi, harus diingat dalam sel itu ada 12 bagian-bagian sel atau organel sel. Maka tentu saja ke-12-nya mempunyai fungsi masing-masing. Diingat-ingat ya. Nah, di sini materi terakhir hari ini ya, pada bagian ini adalah materi terakhir. Organel sel, fungsi sel, perhatikan. Kemudian yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Nukleus organel selnya yaitu berfungsi sebagai alat reproduksi. Pada hewan ada dan pada tumbuhan pun ada. Nukleolus berfungsi untuk sintesis ribosom. Pada hewan ada, pada tumbuhan ada. Ribosom ya, ada yang bebas, ada yang terikat RE. Fungsinya itu apa? Pencernaan atau sintesis protein. Jadi ini ada semua, tumbuhan ada, tumbuhan ada. RE halus, RE kasar untuk sintesis dan penyaluran bahan. Ada, hewan ada, tumbuhan ada. Badan Golgi atau Golgi berfungsi untuk modifikasi dan penyaluran produk RE. Sel hewan ada, tumbuhan ada. Mitokondria sebagai penghasil energi. Ya, ternyata hewan ada, tumbuhan ada. Nah, ini ada lisosom, perhatikan lisosom berfungsi untuk pencernaan makanan. Perhatikan di sini. Pada hewan ada dan ternyata pada tumbuhan tidak ada. Kloroplas berfungsi sebagai fotosintesis. Ya, kita tahu tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Nah, jadi tidak diperlukan hewan karena hewan tidak melakukan fotosintesis. Jadi pada hewan tidak ada, pada tumbuhan jelas ada.